Halo semua. Segera setelah universitas-universitas dibuka kembali, demonstrasi besar-besaran kembali terjadi di Iran. Aksi protes di Iran dimulai di jalanan pada bulan Desember lalu dan kemudian ditindas dengan kekerasan. Menurut Organisasi Hak Asasi Manusia Iran-Amerika, HRA-NAA, jumlah korban tewas telah meningkat menjadi lebih dari 7.000. Sumber lain bahkan menyebutkan lebih dari 30.000 kematian. Sabtu lalu, universitas-universitas di Iran dibuka kembali setelah lebih dari sebulan ditutup. Di beberapa universitas di Iran, khususnya di ibu kota Tehran, demonstrasi besar langsung meletus. Di Universitas Teknologi Amir Kabir, Universitas Teknologi Syarif, dan Universitas Al-Zahra antara lain, slogan-slogan seperti "Gulingkan diktator" terdengar. Para mahasiswa mengenakan pakaian hitam sebagai tanda berkabung untuk para mahasiswa yang telah tewas. Apa yang mendorong para mahasiswa ini untuk turun ke jalan berulang kali meskipun menghadapi kekerasan ekstrim? Kata Peyman Jafari yang datang ke Belanda sebagai pengungsi dari Iran, keberanian dan tekad. Semuanya dimulai dari kelompok kecil yang memberi keberanian kepada mahasiswa lain untuk bergabung. Suasana telah berubah di antara semua orang dan tentu saja di antara para mahasiswa, kami tidak ingin kembali ke titik nol. Harus ada perubahan mendasar di Iran. Slogan-slogan yang sering terdengar sama seperti di jalanan, gulingkan diktator. Tetapi mahasiswa juga memikirkan isu-isu yang lebih luas dan memperhatikan misalnya ketidaksetaraan sosial di negara tersebut. Mereka juga memiliki jaringan yang kuat. Mereka saling mengenal, terkadang mengikuti kelas yang sama, atau tergabung dalam organisasi yang sama. Hal itu memudahkan mereka untuk melakukan mobilisasi. Mungkinkah protes mahasiswa di universitas memberikan momentum baru bagi protes nasional di Iran? Mungkin saja, tetapi juga telah terjadi banyak penindasan. Lebih dari 7.000 kematian telah didokumentasikan. Ketakutan untuk berdemonstrasi sangat besar, tetapi kemarahan belum hilang. Itu tentu bisa menyebar ke kelompok lain. Namun sekarang Amerika Serikat mengancam negara itu dengan perang, banyak orang menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Di kampus-kampus bentrokan muncul antara pendukung rezim, kelompok yang relatif kecil yang seringkali menikmati lebih banyak hak istimewa, dan para penentangnya. Ketegangan meningkat di sana. 1 atau 2 universitas bahkan sudah menutup pintunya lagi. Justru karena alasan itulah penting bagi kita untuk tidak tinggal diam. Sebagai asisten profesor, kita dapat menyatakan solidaritas kita dengan kolega kita di Iran. Serikat Mahasiswa dapat secara terbuka menyuarakan dukungan kepada mahasiswa yang berunjuk rasa di Iran. Dan di Belanda, kita dapat menawarkan tempat yang aman bagi mahasiswa Iran yang belajar di sini. Bahkan hal sekecil itu pun merupakan tindakan solidaritas penting. Ejekan tikus terhadap Khamenei menyebar dari media sosial ke kampus-kampus di Iran. Seekor tikus boneka yang digantung oleh mahasiswa yang berdemonstrasi di Universitas Syarif Teheran dan kemudian diambil oleh seorang mahasiswa yang berafiliasi dengan Basij, menandakan bahwa para pendukung pemimpin tertinggi Ali Khamenei secara efektif telah mengakui dan memperkuat julukan ejekan yang mengikis otoritasnya. دانشگاه شریف 4 اسفند موشدیا داریم اعدام میکنیم این موشدیه Mahasiswa di beberapa universitas Iran menggelar protes untuk hari ketiga berturut-turut pada hari Senin, meneriakan slogan-slogan menentang Ali Khamenei. Di Universitas Amir Kabir, Teheran, dan Al-Zahra, mahasiswa membakar bendera Republik Islam. Di beberapa universitas tersebut, termasuk Universitas Teheran, pasukan Basij menyerang mahasiswa.
Gambar tersebut, seorang mahasiswa yang berafiliasi dengan Basij memanjat untuk menarik boneka binatang, menyebar dengan cepat di internet. Lebih dari sekedar perkelahian di kampus, gambar itu menunjukkan bahwa sebuah ungkapan yang bermula di media sosial kini diperdebatkan di arena fisik berupa protes dan mobilisasi tandingan. Julukan Tikus Ali mulai populer selama Perang Juni dengan Israel, ketika Khamenei sebagian besar menghilang dari pandangan publik dan media pemerintah hanya menayangkan pesan video yang telah direkam sebelumnya. Laporan bahwa ia berlindung di fasilitas bawah tanah yang diperkuat selama eskalasi militer dan kerusuhan selanjutnya semakin memperkuat metafora tersebut. Dalam bahasa Persia, mush berarti bersembunyi dan menghindar. Dengan menyandingkannya dengan nama pemimpin tertinggi, para kritikus membalikkan citra negara sebagai pemimpin yang tegas. Pada hari Senin, pembalikan itu mengambil bentuk nyata. Tikus itu bukan hanya meme daring, tetapi juga objek yang dipajang dan secara fisik disingkirkan. Satire politik seringkali kehilangan kekuatannya ketika diabaikan. Otoritas dapat menetralkan penghinaan melalui ketidakpedulian. Keputusan seorang siswa Baziji untuk memanjat pohon dan mengambil mainan itu justru memiliki efek sebaliknya. Hal itu menandakan bahwa simbol tersebut dianggap cukup mengancam untuk dihadapi. Mush Ali membawa implikasi politik yang lebih tajam karena menargetkan puncak sistem. Otoritas Khamenei tidak hanya bertumpu pada kekuasaan konstitusional, tetapi juga pada jarak yang dipupuk, perpaduan antara kedudukan religius dan kontrol kelembagaan. Ejekan mempersempit jarak itu. Seekor tikus yang tergantung di pohon mereduksi sosok yang diposisikan sebagai tak tersentuh menjadi lelucon visual yang dapat diulang. Di sisi lain, utusan Teheran berpidato di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada hari Senin. Tetapi, pidato itu dikutuk oleh para aktivis. Para aktivis berpendapat bahwa memberikan platform kepada Iran begitu cepat setelah penindakan brutal yang dilakukannya, mengirimkan pesan yang menyakitkan kepada keluarga para korban. Kazem Garibabadi, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, berbicara di hadapan Dewan di Jenewa, sementara sebagian besar delegasi tetap duduk. Meskipun ada seruan dari para aktivis yang mendesak pemerintah demokratis untuk meninggalkan ruangan. Bagi banyak warga Iran, momen itu menggarisbawahi apa yang mereka anggap sebagai kenyataan pahit. Sementara keluarga terus berduka atas ribuan orang yang tewas dalam protes, perwakilan dari pemerintah yang sama yang dituduh melakukan kekerasan sekali lagi diberi platform internasional di Badan Hak Asasi Manusia terkemuka dunia. Kata Brandon Silver, Direktur Kebijakan dan Proyek di Pusat Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg, beberapa badan hak asasi manusia PBB telah menemukan bahwa Republik Islam melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Para pelaku kejahatan rezim tersebut harus dihukum, bukan diberi platform. Dalam pidatonya, Garibabadi menepis laporan tentang pembunuhan besar-besaran dan malah menuduh Amerika Serikat dan Israel sebagai dalang di balik kerusuhan di Iran. Ia mengklaim bahwa musuh-musuh Iran telah mengalihkan protes ekonomi menjadi kerusuhan dan kekacauan, menuduh para demonstran melakukan kekejaman ala Daesh, sambil menegaskan bahwa angka resmi menunjukkan total 3.117 kematian, jauh di bawah perkiraan yang dilaporkan oleh kelompok hak asasi manusia. Ini artinya, pemerintah biadab Islam Iran mengakui telah membantai 3.117 warga Iran, sambil bersikeras mengaku diri mereka sendiri adalah pembela hak asasi manusia. Ayo, kita dukung rakyat Iran supaya merdeka dari penjajahan Islam, dengan membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yang bawahan dari gereja bawang, kepalanya sungsang, otaknya diselangkang. Surganya cuma batang yang mencari lubang, selalu mimpi disayang oleh para dayang. Hidungnya belang, mulutnya lancang, suka menantang. Dengan muka garang, tidak bisa menang. Kalau tidak curang, sering dapat uang. Menggunakan parang, tapi ngaku dagang di tanah abang.
kemampuannya kurang, nuraninya hilang. Percaya Tuhan yang berhutang, untuk Nabi berperang. Suka barang benci semua orang, merampok para tukang yang bekerja di ladang. Memperbudak bujang dan perempuan yang malang. Baju putih dia pasang lalu pergi ke simpang. Ibadahnya adalah nampang supaya dikira nyumbang. Dongeng dia pegang, sejarah dia buang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Pohon bawang yang sedang tegang, jangan kamu girang, jangan kamu senang. Tidak ada gamang, tidak ada bimbang. Gerakan kamu datang, disiksa sampai ke tulang. Di atas seutas ban, kamu akan dipanggang sampai waktu yang panjang dan tidak terbilang. Hukumanmu seimbang dengan dosamu yang kadang jika kamu tidak pulang dari jalan pedang. Jadi tobatlah sekarang sebelum kesempatanmu melayang. Naikkan gaji, kurangi pekerjaan, tambahkan fasilitas ibadah, perbanyak cuti. Aduh, pusing gue sama orang-orang ini. Kerjanya malas, keterampilannya kurang, tetapi nuntutnya banyak banget. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Masalah SDM di perusahaan bikin aku pusing. Pasti masalahnya mereka malas kerja, kemampuan kurang, dan banyak menuntut kan? Loh, kok kamu tahu? Tentu saja. Semua orang tahu sifat mayoritas Indonesia. Jadi solusinya apa? Apakah kamu sudah coba ganti dengan orang-orang Kristen? Orang-orang Kristen emang beda? Tentu saja beda. Orang Kristen cenderung lebih pintar, lebih rajin, dan tidak banyak menuntut. Oh, begitu ya. Tetapi di mana aku bisa mencari karyawan Kristen? Nah, sekarang sudah ada aplikasi Iktus. Kamu bisa dengan mudah mencari orang-orang Kristen yang mau kerja. Wah, aplikasi ini bagus sekali. Mulai sekarang saya akan cari karyawan di Iktus. Nah, buat kamu yang cari kerja, buruan bergabung dengan iktus.com. Kami menunggu kamu di Iktus. Jangan lupa bagikan video ini Dan ajak teman-teman yang lain bergabung di Iktus.